Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Ira Priyanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Raja Haji Fisabilillah dari Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi perkuliahan Manajemen Strategik Sektor Publik mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Pertama-tama, yaitu makna strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos yang berarti kepemimpinan militer. Strategi menurut William F. Gluck dan Lauren L. Judge, strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi adalah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Definisi manajemen strategik menurut William F. Gluck adalah suatu arus tindakan dan keputusan yang memimpin ke arah perencanaan dari suatu strategi efektif untuk membantu mencapai sasaran hasil. Proses manajemen strategi adalah cara strategis menentukan sasaran hasil dan membuat keputusan strategis. Manajemen strategik sektor publik adalah manajemen yang membantu restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumber daya, dan evaluasi program. Kemudian materi selanjutnya analisis lingkungan eksternal. Tujuan utama dilakukan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengenal pasti peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi. Hasil daripada analisis ini akan menyumbang informasi berkaitan peluang dan ancaman yang diperlukan untuk analisis SWOT. Dua macam lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal makro. Lingkungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Faktor-faktor utama analisis lingkungan eksternal makro dan mikro. Analisis lingkungan makro berpengaruh dari analisis PES, yaitu politik atau kebijakan, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Kemudian analisis lingkungan mikro terdiri dari 5 kekuatan, dari pembeli, dari supplier, dari pesaing, pendatang baru, dan produk pengganti. Juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti dari faktor negara, masyarakat, serikat pekerja, organisasi perdagangan, stakeholder. Materi selanjutnya, analisis lingkungan internal. Faktor-faktor utama analisis lingkungan internal yaitu objektif atau sasaran, analisis Seven Michelson, terdiri dari style, struktur organisasi, sistem, skill, strategi, dan stok. Kemudian aset nyata analisis lain, aset tidak nyata, seperti keuangan, kepercayaan, budaya, nilai, analisis rantai nilai. Analisis sumber daya dan kemampuan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang yang bisa dilihat oleh customer, stakeholder, dan employee. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukannya dengan visi. Visi mengacu pada masa depan dengan beberapa komentar implisit atau eksplisit
mengenai orang harus bekerja keras untuk menciptakan masa depan seperti yang diinginkan. Ciri-ciri visi yang baik yaitu ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 patah kata. Ringkas supaya mudah diingat, padat supaya ia menjurus kepada sesuatu dan tidak berputar dengan hal-hal yang tidak perlu, menarik supaya semua anggota organisasi berminat dengan visi tersebut. Tidak melebihi 25 patah perkataan supaya mudah diingat. Visi yang baik haruslah menjawab persoalan apa, untuk siapa, dan bila. Kemudian misi. Misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Jangka waktu misi. Misi dibuat untuk jangka waktu 3-5 tahun dan dapat berubah. Perubahan itu bisa dilakukan jikalau terjadi perubahan penting dalam lingkungan. Kemudian materi selanjutnya menentukan tujuan, goal, dan sasaran, objektif. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran atau objektif yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriterianya meliputi perkataan SMART yaitu spesifik, terukur dan dapat dinilai atau measurable, bisa dicapai atau attainable, berorientasi pada hasil atau result oriented, dan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu atau timely. Materi selanjutnya jenis-jenis strategi. Strategi terbagi atas 5 yaitu strategi jaringan, strategi korporasi, strategi pertumbuhan, strategi bertahan, strategi kestabilan, dan strategi kombinasi. Strategi jaringan. Strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. Ia merupakan strategi yang berdasarkan kepada konsep win-win solution. Strategi korporat terdiri dari strategi pertumbuhan, strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, strategi penembusan pasar, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, dan strategi campuran. Kemudian ada strategi bertahan atau defensive strategic, yaitu terdiri dari strategi pemulihan, strategi divestment atau pemisahan, strategi pembubaran, strategi bankrupt, dan terakhir strategi tawanan. Kemudian ada juga strategi stabilisasi, terdiri dari strategi kerjasama, strategi kombinasi aneka produk, dan strategi kombinasi aneka bisnis. Implementasi strategi terdiri dari organisasi, manajemen, struktur, kepemimpinan leadership, budaya culture, sistem imbalan, reward system. Materi selanjutnya pengendalian dan evaluasi strategi. Proses pengendalian. Definisi pengendalian. Pengendalian merupakan unsur utama dari setiap tugas atau pekerjaan seorang manajer. Pengendalian adalah suatu aktivitas membuat sesuatu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan untuk terjadi. Proses pengendalian terdiri dari 3 tahap, yaitu
pengukuran kinerja, membandingkan hasil pengukuran dengan standar kinerja, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin standar kinerja yang dicanangkan dapat tercapai. Pengukuran kinerja organisasi. Terdapat dua metode yang secara umum diterima dalam pengukuran kinerja organisasi yang digunakan sebagai dasar pengendalian strategik, yaitu 1. Pengukuran kinerja keuangan, terdiri dari laba, margin laba, penjualan, pangsa pasar, pengembalian investasi, pengembalian modal sendiri, biaya-biaya, rasio hutang dengan modal sendiri, pertumbuhan kekayaan, dan lain-lain. Yang kedua, pengukuran kinerja non-keuangan, terdiri dari produktivitas, kualitas, hubungan personalia, umpan balik dari pelanggan, dan lain-lain sebagainya. Evaluasi strategi. Menurut Richard Rummel dalam Lu, mengajukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi strategi yang telah berjalan, yaitu konsistensi, kesesuaian, keunggulan, dan kelayakan. Sebagai tambahan dari rangka Seven Wilkinson, sistem, structure, strategi, share value, style, skill, dan staff. Ketidakmampuan memprediksi perubahan terdiri dari inovasi produk, barang jasa, inovasi produk atau jasa baru, perubahan peraturan regulasi pemerintah, perubahan iklim, kekurangan dan kelangkaan bahan baku, perubahan preferensi selera konsumen, kehadiran pesaing baru, atau perubahan kemampuan bersaing. Kesalahan-kesalahan dalam proses manajemen strategik, yaitu kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategi. 1. Ketidakmampuan berpikir secara strategik. Yang kedua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkat manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang kelima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Yang keenam, ketidaktepatan penggunaan perencanaan sumber daya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah manajemen strategik sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Riau Sujarwani. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah membimbing saya selama semester ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.